Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman, Islam dan ihsan. Bahkan di bulan Ramadan yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesehatan, sehingga saat ini kita masih mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, yaitu di bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar, suri tauladan kita, pelita hati kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada, salah satu kemuliaan bulan Ramadan diantaranya adalah di bulan Ramadan ini amalan ibadah yang kita lakukan Allah lipat gandakan. Misalkan seperti sedekah, kemudian membaca Al-Quran, bagaimana Allah menghitung pahalanya berdasarkan huruf per huruf di dalam Al-Quran. Namun berbeda dengan puasa, karena pahala puasa Allah rahasiakan. Mengapa pahala puasa Allah rahasiakan? Di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala azza wa jalla as-saumu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa aqlahu wa syurbahu min ajli. Yang artinya bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, puasa adalah untukku dan akulah yang akan langsung membalasnya. Karena seseorang sudah menahan syahwatnya, kemudian juga menahan keinginannya untuk makan dan minum hanya karena aku, kata Allah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis tersebut Allah mengungkapkan bahwa pahala puasa atau ibadah puasa yang kita lakukan itu adalah untuk Allah. Maka Allah lah yang akan langsung membalas pahala puasa tersebut. Kalau ibadah yang lain seperti misalkan sedekah atau kita membaca Al-Quran, biasanya akan jelas bilangan pahalanya. Bisa 10 kali lipat, bisa 70 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Tapi ini berbeda dengan puasa, karena Allah lah nanti yang langsung akan membalasnya dan tidak ada bilangan tertentu yang Allah tetapkan. Para ulama berpendapat bahwa kalimat wa ana ajzi bihi di sana adalah memiliki tafsir bahwa pahala puasa tidak ada batasan, bahkan sebesar-besarnya yang Allah mau. Jadi oleh karena itu, maka ibadah puasa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang spesial karena langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang begitu besar, bahkan pahala yang tidak ada batasan apapun. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Talhah bin Ubaidillah, di saat itu ada 2 orang lelaki, 2 orang pemuda yang kaya raya. Dan kemudian juga mereka adalah pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mampu untuk mengorbankan tenaga serta materi untuk kejayaan Islam. Suatu ketika mereka mengikuti perang dan qadarullah, salah satu di antara mereka ternyata gugur di jalan Allah sehingga meninggal dalam keadaan syahid. Sementara pemuda atau lelaki yang satunya berhasil pulang kembali dengan membawa kemenangan. Namun 1 tahun kemudian berlalu, setelah terjadinya peperangan itu, akhirnya pemuda yang satunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Suatu malam, Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Di dalam mimpinya, Talhah bin Ubaidillah sedang berada di depan pintu surga. Dan di saat itu, di sana juga ada seorang pemuda yang tadi syahid di jalan Allah, dan juga ada pemuda yang 1 tahun berikutnya meninggal karena sakit yang parah.
Di saat Talha bin Ubaidillah bersama dua lelaki itu di depan pintu surga, tiba-tiba terdengar panggilan dari surga memanggil pemuda yang tadi meninggal karena sakitnya. Dan ternyata pemuda yang meninggal karena sakitnya tadi dipanggil lebih dulu untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barulah panggilan yang kedua. Dipanggillah pemuda yang pertama yang meninggal karena dia gugur di jalan Allah, berjihad di jalan Allah dan syahid. Maka dipanggillah juga masuk ke dalam surganya Allah. Dan terakhir panggilan ketiga, maka Talha bin Ubaidillah dipersilahkan untuk pergi. Kenapa? Karena kata suara atau teriakan dari dalam surga bahwa Talha bin Ubaidillah belum saatnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu maka terbangunlah Talha bin Ubaidillah dari mimpinya. Dan keesokan harinya diceritakanlah mimpi Talha tersebut kepada para sahabat Nabi yang lain, dan para sahabat Nabi yang lain tidak percaya. Mengapa? Karena mana mungkin seseorang yang hanya meninggal karena sakit kemudian justru lebih awal masuk surga dibandingkan pemuda yang meninggal di jalan Allah, pemuda yang meninggal karena berjihad di jalan Allah yang telah mati syahid lebih dulu. Maka desas-desus ini pun sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya Rasulullah SAW memanggil Talha bin Ubaidillah untuk menceritakan kronologis mimpi yang dialami oleh Talha bin Ubaidillah tersebut. Maka setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Talha bin Ubaidillah, Nabi justru membenarkan apa yang terjadi di mimpi tersebut. Maka para sahabat pun heran. Maka apa kata Nabi? Apa yang membuat kalian heran? Maka para sahabat pun memberikan argumennya. Bagaimana ya Rasulullah? Seseorang yang sudah meninggal di jalan Allah, berperang di jalan Allah, tetapi justru masuk surganya belakangan. Karena yang lebih dulu masuk surga adalah pemuda yang tadinya hidup setahun lebih lama, kemudian dia meninggal karena sakit yang parah. Maka apa kata Nabi? Bukankah pemuda yang kedua tadi meninggal karena sakit itu Allah berikan umur 1 tahun lebih panjang, yang mana dalam 1 tahun itu dia bertemu dengan bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan, kemudian dia melakukan salat ini itu di bulan Ramadan. Sehingga hal inilah yang menjadikan pemuda tadi menjadi mulia karena keberkahan daripada bulan Ramadan, dan akhirnya Allah muliakan dia dengan lebih dulu dimasukkan ke dalam surganya Allah dibandingkan oleh pemuda yang mati syahid lebih awal tadi. Selanjutnya Rasulullah berkata bahwasanya perbandingan antara pemuda yang pertama dengan pemuda yang kedua tadi adalah bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Para pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah dimanapun berada, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan cerita dari hadis tadi, maka mungkin kita sudah terbayang bagaimana begitu besarnya pahala puasa yang Allah balas, sehingga orang yang meninggal atau pemuda yang meninggal karena sakit saja, karena keberkahan umurnya dalam 1 tahun lebih panjang dari pemuda yang mati syahid tadi, dia bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dia berpuasa Ramadan, dan dia melakukan salat ini itu selama 1 tahun itu, akhirnya Allah muliakan karena keberkahannya bertemu dengan bulan Ramadan, dan dia lebih dulu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dibandingkan pemuda yang mati di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah tadi karena syahidnya. Maka marilah kita sama-sama melalui kisah-kisah ini, cerita riwayat-riwayat sahabat, para sahabat Nabi, kita semakin bersemangat untuk melakukan ibadah puasa serta amalan-amalan lainnya, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi nantinya. Dan yang terpenting adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di tahun ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.